Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Lida, NRP68. Di sini saya akan menyampaikan kasus satu di blog Neurobehavior System ini mengenai kasus migran. Jadi sebelumnya kasus 5 itu mengenai neurologi infeksi ya, infeksi SSP. Terus kasus 7 di video sebelumnya itu adalah kasus kejiwaan atau psikiatri, yaitu skizofrenia. Nah, sekarang kita back ke kasus neurologi gitu. Nah, kasus neurologi kali ini adalah kasus yang paling sering terjadi gitu di setiap orang gitu. Jadi banyak orang yang mengeluh nyeri kepala atau sakit kepala. Nah, ini adalah kasus yang sering terjadi. Nah, jadi kan nyeri kepala ini tuh kebagi dua ya teman-teman. Ada nyeri kepala primer, ada nyeri kepala sekunder. Kalau nyeri kepala primer itu merupakan nyeri yang memang murni nyeri gitu ya. Jadi dia tuh nggak ada etiologi, bukan dari penyebab penyakit lain. Kalau yang nyeri kepala sekunder itu disebabkan karena penyakit lain, misalnya ada tumor, ada abses, ada penumpukan cairan di otak, ada stroke, itu kan gejala tambahannya itu nyeri kepala, kayak semacam gejala tambahan yang sekunder. Nah, sekarang kita akan bahas salah satu kasus nyeri kepala, yaitu migrain, oke? Okay? Nah, kita langsung aja nih ke kasus ya, nggak perlu berlama-lama lagi. Nah, kasusnya ini, teman-teman ya. Gede ya. Nah, kasus ini tuh yang pertama ada Tuan N, usia 59 tahun, dengan keluhan utama nyeri kepala berdenyut di kepala sisi kanan 1 hari yang lalu. Nah, nyeri kepala. Kalau sesuai definisi, nyeri kepala ini adalah rasa sakit atau rasa tidak nyaman yang timbul karena adanya rangsangan ke struktur yang peka terhadap rasa nyeri atau rasa sakit. Nyeri kepala ini kan bisa kepalanya atau bisa lehernya kan. Jadi dia tuh kena ke reseptor nyeri gitu. Nah, sedangkan struktur yang peka terhadap nyeri ini ada dua, ada yang di intrakranial maupun di ekstrakranial. Kalau yang di intrakranial ada saraf kranial, ada saraf spinal, tepatnya itu ada di cervical 1-3, bisa juga di dura mater, dasar otak, ada di arteri otak, vena, dan sinus di permukaan otak. Kalau yang ekstrakranial itu di scalp itu adalah skin, connective tissue, aponeurosis, los alveolar, terus periosteum, terus otot, kepala, arteri, kulit, mata, hidung, telinga, gigi geligi, sinus, paranasal, dan orofaring. Jadi intinya kalau ada nyeri kepala ya udah berpikirnya tuh ini kira-kira dia tuh ngerangsang struktur yang mana nih gitu ya. Terus dia tuh kan nyerinya berdenyut. Nah, kalau nyeri berdenyut ini menandakan ini adalah nyeri vaskular. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia itu merangsang atau menekan di area dura mater dan mensensitisasi nosireseptor di dura mater sehingga timbullah nyeri berdenyut. Terus di kepala sisi kanan aja. Kalau sisi kanan berarti kan hanya sebelah, yaitu unilateral. Kalau dua-duanya itu bilateral. Kalau yang bilateral itu biasanya terjadi pada yang tipe tension type headache. Kalau yang unilateral itu biasanya khas pada migrain. Kemudian 1 hari yang lalu, ini sifatnya masih akut karena kurang dari 6 minggu. Kalau berdasarkan neurologi FKUI. Oke. Lanjut ke riwayat penyakit sekarang, intensitasnya nyeri, dirasakan sedang hingga berat. Nah, ini juga sedang hingga berat ini sebetulnya nyeri primer ini kan ada kebagi 3 ya. Ada migrain, ada tension type headache, ada cluster headache, itu ada 3. Terus yang biasanya nyeri sedang hingga berat itu adalah tipe cluster headache. Jadi bisa diambil hipotesis juga. Nah, jadi dia itu sudah mengganggu aktivitas pasien gitu, karena nyerinya itu sedang hingga berat. Nyeri semakin memberat dengan aktivitas, artinya ketika aktivitas meningkat, contohnya nih kayak lari gitu kan,
otomatis pasokan oksigen dan pasokan energi itu harus banyak juga kan gitu. Makanya jantung ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang banyak, memenuhi kebutuhan pasokan glukosa yang banyak untuk membentuk ATP gitu ya, sehingga tekanan darah itu jadi meningkat. Akhirnya pembuluh darah itu akan jadi vasodilatasi. Tujuannya untuk mempercepat aliran darah ke jaringan. Tapi efeknya kalau ke kepala itu malah jadi nyeri kepala gitu, yang semakin memberat ketika beraktivitas. Terus pasien juga mengeluhkan nausea, fotofobia, dan fonofobia. Nah, kalau berdasarkan definisi, nausea ini adalah rasa tidak nyaman di belakang tenggorokan atau di sekitar lambung yang dapat mengakibatkan muntah. Di mana nausea yang terjadi pada nyeri kepala ini akibat penjalaran jaras nyeri dari trigeminovaskular ke korteks sensorik, sehingga terjadi sinaps di nukleus salivatory superior. Jadi intinya nukleus salivatory superiornya di batang otak ini terangsang sehingga timbullah mual muntah. Terus fotofobia ini adalah rasa tidak nyaman ketika melihat cahaya. Ini juga akibat dari penjalaran jaras nyeri dari trigeminovaskular ke korteks sensori, itu akibat infus itu dikirim ke bagian korteks visual di lobus occipital, sehingga akan menimbulkan fotofobia. Terus untuk fonofobia adalah rasa takut, marah, cemas ketika mendengar suara. Ini juga sama penjalaran jaras nyeri dari trigeminovaskular ke korteks sensori, di mana impuls itu dikirim ke korteks auditori, lobus temporal, sehingga akan menimbulkan fonofobia gitu. Terus tidak didapatkan keluhan aura. Nah, jadi aura ini tuh merupakan salah satu fase atau stadium dari nyeri kepala gitu ya. Biasanya prodromal nyeri kepala, prodromal, terus fase aura, fase nyeri kepala, fase headache-nya, terus fase post setelah nyeri kepala. Tapi aura ini tuh tergantung gitu ya, tidak selalu ada gitu ya, kadang ada kadang enggak gitu. Nah, aura ini tuh adalah gejala adanya gangguan pada sistem saraf yang terjadi sebelum atau bersamaan dengan timbulnya nyeri kepala. Di mana si aura ini tuh kan gangguan saraf ya, jadi bisa aura visual, aura sensorik atau motorik. Kalau aura visual nanti orangnya tuh akan tampak bintik-bintik banyak, tersusun zigzag, jadi kelihatan kayak garis-garis gitulah, intinya gangguan visual. Kalau aura sensorik itu berhubungan dengan sensorik, berarti kesemutan atau hemiparestesia. Terus kalau aura motorik itu kayak berhubungan dengan sulit bicara atau kayak kelemahan anggota gerak tubuh gitu. Itu yang aura. Jadi kalau aura ini terjadi karena vasokonstriksi atau iskemia jaringan otak. Tapi di sini yang terjadi pasien ini tidak didapatkan keluhan aura. Artinya tidak terjadi gangguan pada sistem saraf atau gejala neurologis vokal. Kemudian nyeri kepala ini dirasakan pasien terutama setelah minum kopi dan bekerja di depan komputer terlalu lama. Nah, sebetulnya kopi sendiri kan dia mengandung kafein. Kalau pada penyakit tension type headache, itu tuh bisa menjadi tata laksana kafein ini, tapi dalam dosis yang sesuai gitu, jadi nggak kebanyakan. Tapi yang terjadi bisa aja di gejala kali ini dia tuh kopinya tuh terlalu banyak. Ya mungkin kalau diukur sih lebih dari 250 mili gitu ya, 200 miligram per hari. Nah itu malah jadi meningkatkan vasodilatasi sehingga akan timbul nyeri kepala. Ditambah juga dia itu kan bekerja di depan komputer terlalu lama. Ini juga akan membuat mata menjadi lelah, fokus pada layar, otak ini harus mengerahkan otot mata untuk terus menyesuaikan kembali fokus dengan RPA atau resting point of accommodation dengan bagian depan layar, sehingga menyebabkan peningkatan ambang batas rangsangan, sehingga menimbulkan mata lelah dan sakit kepala. Oke, lanjut ke bagian RPD. Pasien tidak pernah menderita stroke. Nah, stroke ini bisa menjadi faktor resiko atau bisa jadi penyebab sekunder dari nyeri kepala.
Yang terjadi di pasien berarti memang dia tuh nggak ada stroke kan, nggak ada stroke, ya udah gitu ya. Terus, nah dari sini, dari berdasarkan gejala dari anamnesis, maka hipotesisnya itu saya ambil pertama migrain, karena dia ada nyeri berdenyut unilateral, diperberatkan aktivitas, terus ya itu pokoknya sesuai dengan gejala yang dialami. Di mana migrain ini ada dua, ada migrain aura dan non aura. Yang kedua cluster headache. Kenapa? Karena intensitas nyerinya memberat, sedang hingga memberat. Yang ketiga ini tension type headache, ini juga nyeri diakibat ada paparan komputer terlalu lama, kayak kontraksi otot leher. Yang keempat adalah nyeri kepala sekunder, yang diakibatkan karena penyakit lain, ada penyakit yang mendasari. Gitu. Jadi memang hipotesis ini tuh, keempat poin hipotesis ini adalah semua jenis nyeri kepala, primer dan sekunder. Gitu. Terus untuk membantu penegakan diagnosis, dilakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama ini adalah pemeriksaan visual analog scale 7. Nah, VAS ini adalah alat untuk mengukur karakteristik suatu nyeri atau rasa sakit dengan gambaran visual yang mudah dipahami pasien. Sebagai biasanya horizontal. Nah, makanya ketika 7 ini berarti kemungkinan intensitas nyerinya itu sedang. Kedua, varesis motorik negatif. Berarti, nah varesis ini atau disebut dengan paralisis itu adalah lemahnya gerak badan atau hilangnya sebagian gerak badan atau adanya gangguan gerak lumpuh gitu ya, gangguan motor itu lumpuh. Di sini negatif, berarti memang aura sendiri kan, gejala aura sendiri itu ada aura motorik kan, di sini berarti bisa membantu gitu bahwa yang dialami itu non aura gitu. Terus hemihipestesi, jadi tujuannya kita periksa varesis motorik hemihipestesi ini tujuannya untuk mengetahui apakah ada penyebab lain gitu ya, etiologi yang mendasari terjadinya nyeri kepala ini. Terus hemihipestesi. Nah, ini tuh adalah gangguan defisit sensorik pada salah satu sisi tubuh. Sehingga tidak ada, jadi intinya tuh tidak ada gangguan penerimaan impuls pada korteks sensori primer atau mungkin adanya cerebrovascular disease. Yang terjadi itu adalah ya udah dia tuh nggak ada gangguan defisit sensorik, nggak ada gangguan sensori. Oke. Terus untuk pemeriksaan penunjang ini tuh sifatnya tuh tambahan, jadi emang kondisional aja gitu. Nah biasanya untuk membantu penegakan itu ada pemeriksaan darah rutin, elektrolit, kadar gula darah. Tujuannya itu adalah untuk memeriksa penyebab sekunder, kayak apakah ada DM gitu ya, ada gangguan tiroid, infeksi gitu ya. Kalau darah rutin kan kayak cek leukosit-nya, mungkin kadar gula darahnya untuk cek DM-nya, elektrolitnya untuk cek apakah ada gangguan elektrolit kayak dehidrasi, itu kan bisa timbul nyeri kepala juga gitu ya, dicek. Terus imaging itu bisa CT scan atau MRI, sebetulnya ini tuh untuk sama gitu, untuk membantu mengeliminasi nyeri kepala sekunder dan primer kayak dibandingin. Sekunder itu kayak misal ada tumor, ada abses, ada penumpukan cairan di otak gitu. Nah itu fungsinya untuk imaging, brain imaging gitu. Nah, maka dari hasil pemeriksaan maka ditegakkan diagnosisnya adalah migrain dan aura. Kenapa migrain? Karena nyerinya berdenyut, unilateral, diperberat karena aktivitas, terus dia itu durasinya itu 4-72 jam, berarti kan ini udah 1 hari yang lalu kan, berarti udah 24 jam gitu. Terus ditambah juga jadi non aura, karena memang jelas tadi kan gitu, nggak ada aura, nggak ada gejala neurologis vokal. Terus untuk cluster headache itu dieliminasi karena cluster ini biasanya itu nyerinya itu di area orbital, menusuk dan dalam, bahkan ini tuh kayak parah banget, bahkan ada gejala penyerta seperti lakrimasi, terus injeksi konjungtiva, ada kongesti nasal. Dia kan nggak ada kayak gitu kan gejalanya. Terus tension headache juga dieliminasi. Kenapa? Karena kalau tension itu nyerinya bilateral, terus seperti mengikat, biasanya ada kontraksi otot leher, terus ada tegang ya otot belakang leher.
biasanya nggak ada gejala fonofobia atau fotofobia gitu, kayak dieliminasi juga. Yang keempat, nyeri kepala sekolah juga dieliminasi. Kenapa? Soalnya dari hasil pemeriksaan, dari hasil analisis juga nggak dibuktikan nih, belum dibuktikan nih, nggak ada penyakit yang mendasari, kan dia stroke juga disangkal. Terus hasil pemeriksaan penunjang juga itu kan dicari tahu kan. Maksudnya di sini ada di hasil pemeriksaannya tuh nggak parasitomotor negatif, hiperestesi negatif, berarti nggak ada itu ya, nggak ada etiologi utama penyebab dari nyerinya gitu. Jadi intinya tuh memang nyeri kepalanya tuh murni nyeri kepala yang timbul sendiri gitu. Nah selanjutnya masuk ke tahap tata laksana. Tata laksana pertama ada farmako. Jadi ketika ada pasien nyeri kepala ya dikasih terapi abortif. Terapi abortif ini adalah kayak non spesifik, dikasih NSAID atau dikasih analgetik anti nyeri. Ini tuh tujuannya tuh untuk menghentikan progresivitas dari nyeri. Ya ini sifatnya tuh kayak nggak spesifik gitu. Ya udah ngasih aja anti nyeri kayak aspirin, ibuprofen, paracetamol, atau kalium diklofenak. Terus ada talak spesifik untuk nyeri kepala, yaitu ada triptans, terus bisa ergotamin, di mana si triptans ini sebagai agonis 5-HT1B, 1D. Jadi dia tuh kan dia kan tadi yang bikin nyeri itu kalau vasodilasi pembuluh darah. Nah, talak di sini tuh dia berperan dalam vasokonstriksi dan juga menghambat pelepasan neuropeptida proinflamasi. Nanti kita akan bahas juga di PATOF gitu ya mengenai ini. Terus untuk ergotamin juga sama gitu ya, hampir mirip kerjanya, di mana dia tuh sebagai alpha-1 selective adrenergic agonis vasoconstrictor. Nah, kalau memang butuh profilaksis, jadi gimana sih profilaksis ini? Kalau gitu ada gejala lain, kayak beta blocker, propranolol, metoprolol, terus boleh dikasih anti epilepsi ini kalau ada kejang, topiramate, asam sulfat, terus itu antidepresi itu dikasih amitriptilin gitu ya. Kalau memang sampai sakit kepalanya itu bikin ansietas, bikin depresi. Terus itu yang non farmakologinya itu adalah menghindari faktor pencetus, mengurangi aktivitas berat dan berlebih, menggunakan obat sesuai dosis dan mengelola status tidur teratur. Gitu. Jadi kasih tahu lagi, diedukasi aja pasiennya. Mungkin itu saja untuk interpretasi kasus migrain non aura. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.